Sama-sama kita hormati, kita muliakan para wakil talqin Guru Agung Pangersabah yang dibisarkan membersamai kita semua pada pertemuan MOI subuh kali ini. Di antaranya beliau hadir bersama kita, Romo Ki Haji Anang Asy'ari, hadir bersama kita pula Romo Ki Haji Profesor Subandi, begitupun semua wakil talqin yang mungkin belum dibisarkan hadir, dimanapun beliau berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dibisarkan diistiqomahkan untuk membantu dakwah Tuan Syekh Pangarsa mensyiarkan kalimat la ilaha illallah, menebarkan kasih sayang kepada umat di seluruh alam dengan kejembaran rohmania Pangarsa. Semoga kita pun mendapatkan itu semua, amin ya rabbal alamin. Begitupun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai orang tua saya dan kita semua, beliau Bunda Haya, Profesor Priyatno serta Bunda Sari dan semua ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang membantu terselenggaranya acara MOI di setiap harinya. Semoga beliau senantiasa Allah jaga, Allah beri kesembuhan kesehatannya dan selalu diberikan keistiqomahan sehingga bisa memberikan manfaat untuk semua, khususnya para murid-murid Pangarsa Abah di belahan dunia. Begitupun yang sama-sama kita hormati para pemangku manaqib, bil khusus juga pada petugas manakib subuh kali ini. Di antaranya beliau ada Komandan Suyatno, ada juga Ustadz Pade Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan beliau semua juga Allah jaga dan diberikan sehat walafiat. Begitupun seluruh para kesepuhan MOI, ikhwan akhwat rahimakumullah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta, ta'zim dan hormat kami kepada beliau. Semoga kita selalu diistiqomahkan dengan karomah barokah Abah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, intinya kita harus dan wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, atas segala karunia kemuliaan yang telah dan sudah Allah berikan di hidup kita. Di pada bulan Ramadan ini, Bu Bapak yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah memasuki hari ke-22. Artinya insya Allah kurang lebih 1 minggu lagi kita akan masuk dalam bulan Syawal atau Idul Fitri. Dan kita semua Alhamdulillah pada umumnya orang mengatakan Idul Fitri hanya di bulan Syawal, namun kita sudah mendapatkan hakikat Idul Fitri setelah mendapatkan talqin dari Syekh Mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Artinya setiap hari-hari kita, kalau kita menjalankan amalia pecinta kesucian jiwa ini, kita selalu setiap hari di Idul Fitrikan dengan kalimatnya yang mulia, dengan guru agung yang termulia, dan dengan amaliyah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita bersyukurnya diantaranya seperti ini adalah dengan mengamalkan, mengamankan dan melestarikannya dengan sebaik mungkin. Ibu bapak dirahmati Allah, bulan Ramadan kalau dalam kitab Fadhailus Syuhur, kita bertabaruk dalam kitab yang mulia yang ditulis oleh Abah, saya akan mengambil huruf yang terakhir yaitu huruf nun. Wa amma nunu fi hadzal syahri an-nasyat. Adapun huruf nun kata Pangarsa dalam kitab Fadhailus Syuhur, huruf nun ini bermakna an-nasyat. Apa itu an-nasyat? Artinya semangat, rajin atau bisa dikatakan aktif. Nah, Pangarsa memberikan uh, sifat orang mukmin yaitu an-nasyat. Mengatakan an-nasyatu huwa sifatul mu'min fil ibadah wa kaslan sifatul munafiq fiha. An-nasyat kata Abah atau rajin semangat adalah sifat orang mukmin di dalam beribadah kepada Allah. Sebaliknya, sedangkan al-kaslan, apa itu al-kaslan? Yaitu sifat orang munafik di dalam ibadah. Al-kaslan ini artinya malas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Abah mengutip surat An-Nisa ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul adzim. Allah mengatakan dengan tegas. Allah Ta'ala mengatakan dengan tegas
Di dalam firman-Nya Allah mencela orang munafik. Masya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ini sifat orang munafik. Dan mereka bermaksud riya di dalam sholatnya, di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah, menyebut Allah, kecuali hanya sedikit sekali. Itu teguran Allah, pencelaan Allah, bagi orang munafik atau kaslan, tadi orang yang malas. Tapi tidak bagi orang yang an-nasyat, yaitu yang rajin dalam ibadah. Nah, sedangkan orang mukmin tidaklah demikian. Tidaklah lamban, tidaklah malas di dalam ibadah. Kenapa? Abah mengatakan, karena orang mukmin memiliki zikir jahar yang selalu dan terus menerus ia laksanakan di setiap setelah sholat fardu. Abah mengatakan juga, dan buah zikir jahar adalah semangat melaksanakan ibadah dan berbagai amal soleh. Mengapa hal ini? Dikarenakan zikir jahar akan menarik seorang pendikir kepada kebaikan dan kegembiraan hatinya, sehingga hatinya akan selalu bahagia dan selalu terhibur dengannya. Masya Allah. Abah juga meneruskan, wal maqsudu, dan yang dimaksud bizikir jahri dengan zikir jahar, guna qauluhu la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan zikir jahar di sini adalah kalimat la ilaha illallah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihadza dzikri tujdidu imanihi. Kata Abah, yang dimaksud dengan zikir jahar di sini adalah kalimat la ilaha illallah yang diucapkan atas ahdu, atas baiat dan talqin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan zikir la ilaha illallah yang ditalqinkan saat itu oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan saat ini oleh Guru Agung Pangarsa Abau sebagai silsilah kita, silsilah ke-38 sebagai pewaris sempurna dari Nabi SAW, maka dengan zikir itulah yang telah dan sudah ditanamkan akan menjadi pembaharu dalam keimanan kita. Itulah yang bisa berbuah, atau zikir itu berbuah an-nasyat tadi, gesit rajin dalam ibadah. Makanya Abah mengatakan, dan Nabi SAW juga mengatakan, Abah pernah mengatakan, ahsanul hasanat wa fi riwayatin akbarul hasanat. Zikir ini adalah yang terbaik dari segala kebaikan. Wa fi riwayatin akbarul hasanat. Yang terbaik dari segala kebaikan adalah la ilaha illallah. Pun Abah pernah mengatakan, yang terbaik dari segala kebaikan adalah zikir ini, maksudnya zikir jahar dan khofi khususnya. Dua zikir yang ditanamkan, dengan dua zikir itu kita mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah dengan syarat tadi ditalqin. Maka kalau kita istiqomah, maka sadar atau tidak, apa yang kita kerjakan terutama di dalam amal soleh, Allah kasih semangat, Allah kasih enteng, Allah kasih rajin, bahkan bisa Allah jaga keistiqomahannya. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, adalah amalan yang sedikit, akan tetapi adwa muha wa inqala, yang sedikit tapi istiqomah. Nah, kita juga berzikir dalam zikir jahar ini, kalau secara hitungan pada orang umum mungkin terlihat banyak. Tapi kalau kita melihat para ahli silsilah berzikir, melihat Abah saja, kita malu. Kenapa malunya? Karena kalau kita lihat riwayat Abah, sebagaimana pernah disampaikan oleh para mubalik, para wakil talqin Abah, khususnya Abah Jagat, saya itu pernah mendengar. Paling tidak pengersa Abah itu zikir setiap malam, khususnya saya pernah dengar dari Abah Jagat, mungkin kita juga pernah mengetahui. Abah itu kalau zikir malam itu diantaranya mulai pukul, kan bisa tahajud kurang lebih jam 10:30. Abah sudah mulai amaliyah malam 10:30. Setelah amaliyah Abah berzikir kurang lebih sejumlah 2025, katakanlah sesuai tahun ini Masehi. Sampai kurang lebih jam 12 lebih sedikit, Abah berhenti sebentar. Berhenti di sini untuk apa? Untuk mandi malam beliau. Kurang lebih jam 00:01, kurang lebih gitu, jam 12 lebih. Dini hari beliau mandi. Setelah mandi, baru beliau sholat syukril wudhu lagi. Kata Abah Jagan nih, waktu itu saya dengar. Sholat syukril wudhu lagi, setelah itu beliau setelah sholat zikir jahar lagi. Sejumlah apa?
sejumlah bilangan tahun Hijriah ditambah, dan zikir intinya banyak yang tidak terhitung. Nah, ditambah 987 atau 789, intinya sebegitu banyak, ribuan. Itu yang diketahui. Sampai kapan? Sebelum berzikir sampai menjelang subuh kurang lebih jam 3 atau setengah 3, itu beliau berhenti. Setelah itu, setelah selesai berzikir, beliau makan minum kopi kata Abah Jagat, atau makan kalau tidak salah roti atau apa, intinya untuk mengganjal sedikit. Setelah itu beliau melanjutkan dengan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran untuk dikhatamkan. Karena saya pernah dengar dari Abah Jagat juga, Abah pernah bicara, Abah itu khatam Quran setiap manakib, artinya sebulan sekali, minimal sekali. Abah menghatamkan Quran syariat, maksudnya 30 juz. Masya Allah. Ini menunjukkan an-nasyat Syekh Mursyid, orang yang sangat rajin, paling utama dalam segala amal kebaikan. Karena kita ketahui bahwa rahmati Allah, kalau kita di bulan puasa, atau saya dan kita semua merasakan, mungkin dimudahkan karena adanya makan sahur. Adanya kita setidaknya dalam puasa ini, kenapa bisa dimudahkan, lebih mudah bangun malam mungkin, atau lebih mudah dibangunkan kurang lebih jam setengah 3 atau jam 3 dini hari, karena ada makan sahur. Tapi pengersa Abah, bukan hanya di bulan Ramadan satu katakanlah, di setiap harinya beliau seperti itu kurang lebih kegiatannya. Sebagaimana kami juga pernah menemani beliau ketika beliau rihala atau manakib, khususnya di Purwokerto, itu luar biasa. Benar, Masya Allah. Kurang lebih beliau masuk kamar itu setelah kita ramah tamah, sekitar jam 9 malam kurang lebih beliau masuk kamar. Terus kurang lebih jam 10-an beliau sempat keluar kamar itu sebentar, melihat situasi. Ikhwan akhwat udah pada tidur tuh, khususnya pada panitia, maksudnya tidur pada rebahan lah di daerah situ, di homestay. Setelah itu Abah masuk. Dan Masya Allahnya kurang lebih jam setengah 2 lewat seperempat atau jam 2 kurang, Abah sudah keluar kamar sama Pangersa Umi, sudah bersiap untuk menuju OTW masjid. Jadi kurang lebih jam 2 dini hari, di Purwokerto dan di mana tempat kita ketahui, Abah sudah mulai masuk masjid. Untuk apa? Berzikir kepada Allah. Inilah, lihat. Sangat gesit Abah itu, sangat utama di dalam amaliyah apapun, khususnya kebaikan. Kenapa? Karena beliau ahli la ilaha illallah. Nah, kita sedang menirunya, Ibu Bapak rahmati Allah. Kita belajar Thariqah dengan Abah, sedang meniru itu semua. Maka paling tidak, kalau kita tidak bisa beramaliyah dan mungkin sulit seperti beliau karena makomnya beda, minimal kita tidak meninggalkan semua, kata Abah begitu. Kalau tidak bisa mengerjakan semuanya, paling tidak meninggalkan semua. Artinya kita pilih sedikit-sedikit amalan apa yang bisa kita dawamkan terlebih dahulu. Maka insya Allah ini bulan Ramadan menjadi momen latihan kita, mujahadah kita, riyadhah kita untuk membawa kebiasaan, katakanlah mungkin bangun setengah 3, jam 3 dini hari, kita bawa di luar Ramadan. Bukan hanya makan sahur nanti mah untuk apa? Untuk ibadah. Bahkan Abah, Masya Allah, ini semoga saya dan kita semua dibisahkan. Paling tidak tawajuh 1 jam sebelum subuh. Masya Allah, ini sulit juga ini. Karena saya juga masih belum bisa. Kalau dirutinkan tiap hari belum bisa, masih belum bisa. Mungkin hanya berapa menit sebelum subuh. Ini 1 jam sebelum subuh. Tujuannya diantaranya apa? Agar mengalir ilmu ma'rifat, agar mengalir kalam-kalam ilahi yang turun di jam tersebut ke dalam hati kolbu kita sendiri, kata Abah. Sehingga memuncrat dari kalam lisannya, memuncat dari kalam perkataannya, gerak tubuhnya, itu dipenuhi dengan kebaikan, Masya Allah. Karena zikir terbaik diantaranya, zikir maksudnya tawajuh 1 jam sebelum subuh itu sangat baik. Sangat baik, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa dengan karom Abah, bukan hanya di Ramadan khususnya, tapi di luar Ramadan. Intinya, Ibu rahmati Allah, kita sedang melatih diri kita semua bagaimana bisa bahagia dengan zikir. Nah tadi, kalau orang sudah bahagia dengan zikir, dia akan merasakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Jadi yang membuat bahagia itu bukan bukan lagi tentang duniawi, atau bukan lagi tentang sesuatu, tentang apa yang dia dapatkan di hidup ini atau yang tidak dia dapatkan. Artinya sesuatu yang dia dapatkan ataupun tidak, kalau dia sudah bahagia dengan zikir, maka orang ini akan tenang dan senang aja bawaannya. Ketika dia menginginkan sesuatu A, katakanlah, tapi dia tercapai, maka dia akan husnudzon. Oh, ini pasti yang terbaik bagi Allah untuk saya. Begitu pun ketika sesuatu yang A mungkin katakanlah itu bisa dicapai, itu juga dia bukan legek atau sombong, tapi dia merasa itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga yang terbaik bagi saya. Artinya dunia ini bagi ahli zikir
tidak bisa membuat hati dia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit kalau tidak ditalqin. Makanya talqin itu wajib. Wajibnya kenapa? Karena untuk mengislamkan orang Islam, kalau kata Abah sudah mengatakan. Jadi Islamnya bukan hanya raga, tapi nyawanya dan rasanya. Dan ini yang Nabi kan hanya bisa didapat sekali lagi lewat talqin min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Dalam kitab Miftahl Sudur sering kami sampaikan. Harus lewat talqin dari hati yang sudah bersih daripada selain Allah, hati yang sudah bertakwa, yang sempurna takwanya, dan hati yang benar-benar sudah ma'rifat, kenal dengan Allah. Bersih daripada nama selain Allah. Itulah hatinya Syekh Mursyid. Makanya hadis Nabi dalam kitab Miftahl Sudur juga, inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinu taqwa qulubul arifin. Sungguhnya segala sesuatu ada sumbernya, dan sumber ketakwaan adalah di hatinya arif, orang-orang yang arif billah atau Syekh Mursyid di hadza zaman. Hatinya pengersa Abah saat ini sudah diberikan kepada kita semua. Makanya Ibnu rahmati Allah, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, khususnya dengan jahar dan khafi, sadar atau tidak, kita akan menjadi orang yang semangat atau rajin dalam amaliyah. Di antaranya sholat saja, coba, Masya Allah. Khususnya nih, simpelnya, pada umum ketika maghrib beduk, ibarat tahajud, Allahu Akbar, itu semua orang pada umumnya, mohon maaf, karena juga saya ikut majelis umum dulunya sebelum kenal Abah. Di majelis manapun itu makanan sudah dihidangkan di hadapan kita, ibu bapak. Kalau kebuli, kita majelis besar, ya kebuli dihidangkan. Atau makanan-makanan, intinya makanan maksud santapan besar, makan besar maksudnya. Sholatnya kapan? Sholatnya nanti habis makan. Nah, rata-rata keteteran, kedodoran. Kenapa? Karena banyak sekali yang mohon maaf tidak bisa menahan perutnya. Langsung mules, ada yang mohon maaf mungkin buang angin, ada yang batal wudhunya, dia sibuk lagi habis makan. Di mana-mana begitu yang pernah saya hadiri sebelum ketemu Abah. Tapi inilah Abah lihat, an-nasyaf, rajin, disiplin, semangat dalam ibadah telah menyatu dalam hati sanubari Abah, telah menyatu dalam dirinya, dan kita sedang mengikuti. Tetap ketika muadzin sebelum mengadakan hayya 'alas shalah, kita sudah diri di atas sajadah. Artinya ketika buka puasa saja kita tetap diistiqomahkan dalam thariqah ini, ikut sama Abah salat awal waktu. Karena dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kasih tahu saya amalan yang paling dicintai Allah. Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Sholat awal waktu, kata Nabi Muhammad SAW. Abah mengatakan sholat awal waktu tidak susah seumur hidup. Artinya Abah tetap menjaga walaupun di bulan Ramadan. Itu tadi Nyun Sewu yang saya katakan bukan berarti nggak boleh kita langsung makan. Boleh. Tapi yang terbaik untuk menjaga istiqomah karena kita ikut Abah, tetap yang terbaik adalah amaliyah ini. Sholat awal waktu ketika kita buka puasa hanya membatalkan sekedar dengan takjil, setelah sholat wajib dan sholat sunnah, baru boleh makan besar. Kurang lebih seperti itu, intinya untuk menjaga istiqomahan. Inilah yang kita lihat dari pengajian Abah. Dalam keadaan apapun tetap beliau sangat istiqomah, sangat utama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam salat. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk saya dan kita semua. Semoga kita selalu dibimbing dengan sehat wal afiat, dengan karamah barakah Abah, dan kita selalu diberkahi semuanya segalanya salamnya dengan karamah Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wal 'afwu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.